Shalom, selamat pagi ya Manginang dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek, Senin tanggal 19 Desember 2022. Harapkanlah kebaikan Tuhan, Ia akan memberkatimu. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 650 ayat 1 dan 4. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu sukacita kita ketika kita hidup dalam pengharapan, secara khusus dalam penderitaan, seperti yang telah terjadi kepada jemaat di tempat Petrus melayani. Penderitaan hidup karena penganiayaan. Petrus menerangkan perihal hubungan orang Kristen termasuk dalam konteks unit keluarga. Kita bisa melihat bagaimana Petrus menjelaskan hubungan yang ideal tentang keluarga. Hubungan ini tertulis dekat dengan apa yang dikatakan sebagai karakter hidup berkeluarga. Dan nasihat ini pun disampaikan supaya seia sekata seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ketiganya adalah bagian yang dekat, di mana kata, perasaan, dan perbuatan dari kasih dihidupi di tengah-tengah keluarga. Namun ketiganya belum cukup, harus sampai kepada penyayang dan hidup yang rendah hati. Kata ini adalah kata yang mengajarkan kita ada simpati, sifat mengenal orang lain sebagai saudara. Pengakuan ini menjadi tanggung jawab untuk saling melindungi, saling menjaga. Dan kata penyayang adalah mesra. Rendah hati hidup dalam kesopan santunan dan kesederhanaan. Semuanya diharapkan Petrus kepada jemaat, supaya di tengah penderitaan hidup berkeluarga, hidup yang saling menguatkan. Dan ini saling berlaku, bukan bertepuk sebelah tangan. Mereka berharap bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup berkeluarga sudah selayaknya saling mendukung, bukan membalas yang tidak baik. Jika memperlakukan orang atau jemaat yang disebutkan oleh Petrus, kualitas hidup seperti yang disebutkan memiliki konsekuensi positif, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Karena itulah, jika kita ingin hidup bahagia, Petrus mengajarkan di tengah situasi penindasan itu,
Kita bisa menikmati apapun yang terjadi, di mana kasih Tuhan selalu mengalir, di mana Daud sebagai orang yang diberkati Tuhan pernah diajarkan tentang bagaimana hidup dalam pengharapan di kala susah sekalipun. Saudaraku yang terkasih, pada akhirnya saya ingin mengingatkan, dikatakan to detelos, pada akhirnya, bukanlah akhir dari sebuah surat, namun akhir dari sebuah kelanjutan baru yang memberi penekanan, di mana Petrus mengartikan pola hubungan yang benar dalam hubungan Kristen adalah menerapkan prinsip kasih yang mempertanggungjawabkan apa yang harus dia lakukan. Dan semuanya itu adalah wujud dari kepedulian Petrus kepada jemaat yang sedang bergumul. Saya menyampaikan kepadamu, usahakanlah yang baik, jadilah pembawa damai, di mana hidup yang demikian adalah hidup yang mampu mempertahankan keberadaan diri untuk kehidupan yang lebih baik. Bukan perpecahan yang menjadi solusi kehidupan, bukan perdebatan, bukan kepentingan pribadi, bukan kesombongan, bukan saling memburuk-burukkan, tapi sikap yang ditawarkan oleh Petrus adalah sikap di mana kita mampu bertahan terhadap situasi sulit apapun ketika keluarga saling mendoakan dan mencintai kehidupan yang Tuhan berkati. Selamat beraktivitas, Tuhan menyertai kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk sapaan hari ini. Kiranya hidup berkeluarga yang saling peduli, yang saling mengasihi, bukan mencari keuntungan, tapi menerapkan hidup berdamai dengan diri dan berupaya secara proaktif untuk menjadikan hidup ini lebih baik dengan menghidupkan rasa kekeluargaan yang Tuhan inginkan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu senantiasa. Amin.